Kamu bukan orang biasa yang terlihat polos. Kadang dunia melihatmu sebagai sosok sederhana, tenang, bahkan biasa-biasa saja. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Ada kedalaman jiwa yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar peka. Jiwa-jiwa terpilih bukanlah mereka yang selalu tampak menonjol di keramaian. Justru seringkali, mereka hadir diam-diam, menyimpan kekuatan batin yang mampu menggetarkan semesta. Ingatlah ini, kamu bukan hasil kebetulan. Kamu membawa misi batin yang melampaui penampilan luar. Kesabaranmu, cintamu, dan keikhlasanmu adalah tanda bahwa kamu bagian dari perjalanan jiwa yang lebih tinggi. Tetaplah rendah hati, tapi jangan merendahkan dirimu. Tetaplah sederhana, tapi sadari bahwa cahaya batinmu bisa menerangi jalan banyak orang. Biarkan kehidupan mengalir, tapi selalu arahkan hatimu pada Yang Maha Sumber. Kamu bukan orang biasa. Kamu jiwa terpilih yang sedang berproses. Dan pada waktunya, dunia akan melihat bahwa kepolosanmu bukan kelemahan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan yang agung. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, jangan lupa untuk like video ini, lalu tinggalkan komen angka 99 sebagai tanda energi positif kita terhubung. Pastikan juga untuk subscribe channel Titik Temu, agar tidak ketinggalan pesan-pesan penting berikutnya. Tonton video ini berulang kali agar pesan ini benar-benar meresap ke dalam hati. Dan ingat, sebarkan video ini kepada 9 orang lainnya, biarkan cahaya ini menyebar dan semakin banyak jiwa yang tercerahkan. Jiwa-jiwa terpilih tidak ditandai oleh mahkota, tapi oleh beban yang mereka pikul. Kamu mungkin merasa hidupmu penuh ujian, seakan-akan jalanmu lebih berat daripada orang lain. Itu bukan kebetulan. Justru karena kamu dipanggil untuk menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih dalam. Ingatlah, rintangan bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk melatih otot batinmu. Kesepian bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menajamkan hubunganmu dengan Yang Maha Sumber. Kerapuhan bukan kelemahan, tapi pintu agar hatimu bisa menerima cahaya dan kasih. Tugasmu sederhana tapi agung. Tetaplah menebar kebaikan meski dunia tidak selalu mengerti. Teruslah menjaga hatimu tetap bersih walau banyak kegelapan di sekitarmu. Jangan pernah meremehkan dirimu, karena sekecil apapun langkahmu, ada jiwa lain yang mendapatkan arah darinya. Kamu bukan sekadar manusia yang terlihat polos. Kamu adalah titik temu antara bumi dan langit, antara kesederhanaan dan kebesaran jiwa. Biarkan hidupmu menjadi saksi bahwa cahaya itu nyata, dan kamu dipilih untuk menjaganya. Baik, mari kita lanjutkan dengan materi panjang sebagai kelanjutan dari tema Kamu bukan orang biasa yang terlihat polos. Kali ini lebih mendalam, runtut, dan menyentuh ranah spiritual universal. Jiwa terpilih dan cahaya kehidupan. Satu kesederhanaan yang menyelubungi kekuatan. Seringkali, jiwa-jiwa besar hadir dalam bentuk yang sederhana. Mereka tidak selalu tampil mencolok, tidak selalu memiliki gelar atau status yang tinggi. Justru dalam kepolosan dan ketulusan, terdapat daya tarik spiritual yang menembus ruang hati manusia lain. Kesederhanaan bukan berarti lemah, melainkan tanda bahwa ia telah menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya. Dua tanda jiwa yang dipilih. Tidak semua orang dipanggil untuk menjalani jalan yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang mengalami ujian hidup yang lebih berat, karena mereka sedang ditempa rasa kesepian batin, karena hatinya sedang diarahkan untuk lebih dekat kepada sumber kehidupan. Kegelisahan mencari makna, karena ia tidak puas dengan hal-hal dangkal, melainkan haus akan kebenaran yang lebih dalam.
Jika kamu merasa hidupmu sering penuh pertanyaan, rintangan, bahkan seolah berbeda dengan orang lain, itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. 3 misi jiwa dalam kehidupan. Setiap jiwa terpilih membawa misi spiritual yang bisa berbeda-beda bentuknya, namun selalu memiliki benang merah. Menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Menjadi penyembuh, baik lewat kata-kata, sikap, ataupun doa. Menjadi penjaga nilai-nilai kebaikan, meski dunia sering melupakannya. Ingat, bahkan sebuah lilin kecil bisa menerangi ruangan gelap. Begitu pula dirimu. Apapun yang kamu alami, kegagalan, penolakan, bahkan air mata, semua adalah bagian dari pola besar yang sedang ditata. Jangan menilai dirimu dari apa yang orang lain lihat. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Percayalah, setiap kejadian adalah pelatihan batin, agar kamu semakin siap menjalani tugas jiwa. 5 pesan untuk jiwa-jiwa terpilih. Tetaplah menjaga kesucian hatimu. Teruslah melangkah walau terkadang sendiri. Jangan padamkan cahaya yang sudah dititipkan dalam dirimu. Biarkan kasihmu mengalir, karena energi itu akan kembali kepadamu berlipat-lipat. Kamu adalah titik temu antara langit dan bumi, di mana doa, cinta, dan cahaya bisa menyalur melalui dirimu. Jalanmu mungkin tidak mudah, tapi ingatlah, jiwa-jiwa yang dipilih selalu dipandu, meski terkadang tanpa disadari. Keheningan sebagai pintu kekuatan jiwa. Menghargai sunyi. Jiwa-jiwa terpilih seringkali menemukan dirinya berada dalam ruang sunyi. Di saat orang lain sibuk mengejar keramaian, kamu justru merasa nyaman dalam keheningan. Bukan karena kamu tidak mencintai kehidupan, tetapi karena di dalam sunyi, kamu menemukan sumber kekuatan yang sejati. Sunyi bukan berarti kosong. Sunyi adalah ruang suci tempat jiwa dan semesta berdialog. Tanda kehidupan batin yang dalam. Orang luar mungkin melihatmu pendiam atau sederhana, namun sesungguhnya, kamu memiliki kedalaman rasa yang jarang dipahami orang lain. Kamu bisa merasakan energi orang lain dengan cepat. Kadang itu membuatmu lelah, tapi juga menjadikanmu peka. Kamu lebih mudah menangkap bisikan batin atau intuisi, karena hatimu tidak tertutup oleh kebisingan dunia. Mengolah energi keheningan. Daripada melarikan diri dari kesepian, jiwa-jiwa terpilih justru belajar mengolah energi sunyi menjadi cahaya. Kerannya, diam dengan sadar. Bukan sekadar tidak bicara, tapi hadir penuh dalam keheningan. Menggator napas. Setiap tarikan dan hembusan adalah pengingat bahwa kamu terhubung dengan Sang Sumber. Menjadi saksi. Amati pikiran dan perasaan tanpa harus larut atau menolaknya. Dari proses inilah lahir ketenangan yang tak mudah diguncang. Mengapa jiwa terpilih diuji dengan sunyi? Karena dalam keheningan, kamu dipaksa untuk menghadapi dirimu sendiri. Tidak ada lagi topeng, hanya kejujuran batin. Mengenal Sang Maha Sumber lebih dekat. Semakin sedikit gangguan luar, semakin jelas suaranya. Menemukan makna sejati. Kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan dari kedalaman diri. Buah dari kehidupan sunyi. Mereka yang mampu mengolah kesepian menjadi kekuatan akan memiliki ketenangan yang menular pada orang lain. Memancarkan aura kedewasaan tanpa harus banyak bicara. Menjadi sumber penghiburan dan harapan bagi jiwa-jiwa yang lemah. Pesan untuk jiwa yang sedang menjalani sunyi. Jangan takut dianggap berbeda. Itu tanda bahwa jalurmu memang unik. Jangan menolak kesendirian, karena di sanalah kamu ditempa menjadi versi terbaikmu.
Gunakan waktu sunyi untuk menyambung dengan doa, zikir, meditasi, atau perenungan, apapun bentuk jalanmu. Ingat, keheningan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang paling jarang dimiliki manusia. Jiwa-jiwa terpilih adalah mereka yang bisa diam, namun dalam diamnya semesta berguncang. Ujian hidup sebagai jalan pencerahan. Setiap jiwa yang dipilih tidak pernah dibiarkan berjalan dengan jalan mulus tanpa tantangan. Ujian bukan tanda kamu ditinggalkan, justru itu tanda kamu sedang dipersiapkan. Ujian adalah sekolah jiwa, tempat kita belajar pelajaran yang tak bisa diajarkan oleh buku, hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Jiwa-jiwa terpilih sering melalui ujian-ujian berikut. Kehilangan orang yang dicintai, harta, atau sesuatu yang berharga. Penolakan tidak dipahami, disalah mengerti, bahkan diremehkan oleh orang lain. Kesepian batin, merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Kegagalan usaha yang jatuh berulang kali meski sudah berjuang keras. Semua itu bukan kebetulan. Setiap ujian membawa pesan tersembunyi. Rahasia di balik ujian. Kehilangan mengajarkanmu melepas keterikatan pada dunia. Penolakan melatihmu untuk tidak menggantungkan harga diri pada manusia, melainkan pada Sang Pencipta. Kesepian membuatmu lebih dekat dengan keheningan, tempat suara Tuhan paling jelas terdengar. Kegagalan membuka jalan bagi kebijaksanaan dan kreativitas baru yang tidak akan lahir tanpa kejatuhan. Respon yang menentukan arah jiwa. Ujian itu netral, bisa mengangkatmu atau menjatuhkanmu, tergantung responmu. Jika ditolak dengan putus asa, ujian menjadi luka. Jika diterima dengan kesadaran, ujian menjadi cahaya. Kuncinya adalah ikhlas dan sabar aktif. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima kenyataan tanpa memberontak. Sabar bukan berarti diam tanpa gerak, tapi terus melangkah dengan hati yang tenang. Buah dari ujian hidup. Bila dijalani dengan kesadaran, ujian akan membuatmu lebih rendah hati, karena sadar hidup ini bukan milikmu. Lebih kuat, karena terbiasa menghadapi badai. Lebih bijak, karena belajar dari pengalaman yang tidak dimiliki semua orang. Lebih bercahaya, karena luka yang sembuh justru memancarkan energi penyembuhan bagi orang lain. Jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa tidak ada kesakitan yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa membawa pelajaran. Tidak ada kegagalan yang tidak menyimpan hadiah tersembunyi. Semua itu adalah tangga menuju pencerahan. Semakin berat ujianmu, semakin tinggi pula potensimu. Ingatlah, badai bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengajarkanmu cara terbang lebih tinggi. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa setiap luka hanyalah pintu menuju cahaya yang lebih besar. Tanda-tanda jiwa sudah naik tingkat. Perubahan energi dalam diri. Jiwa yang sudah melewati ujian berat dengan kesadaran biasanya mengalami perubahan besar dalam getaran energinya. Dari gelisah menjadi tenang. Dari mudah marah menjadi penuh kasih. Dari merasa korban keadaan menjadi penerima takdir dengan lapang dada. Energi batinmu lebih jernih, dan orang-orang di sekitarmu bisa merasakannya meski tanpa kata-kata. Tidak lagi mengejar pengakuan dunia. Ketika jiwa naik tingkat, ada pergeseran besar dalam prioritas hidup. Tidak lagi haus pujian. Tidak lagi hancur karena kritik. Yang penting baginya adalah hubungan dengan sang sumber dan keaslian dirinya sendiri. Bertambahnya kepekaan hati. Lebih mudah merasakan perasaan orang lain. Empati yang dalam. Peka terhadap energi suatu tempat atau suasana.
lebih cepat menangkap intuisi dan tanda-tanda kecil yang dulu terlewat. Kadang ini membuatmu terasa berbeda atau sulit dijelaskan pada orang lain, tapi itu tanda kesadaranmu sudah meluas. Naiknya tingkat jiwa bukan berarti hidup bebas dari masalah. Bedanya adalah saat masalah datang, kamu tetap berdiri tegak. Saat kehilangan, kamu tidak hancur, tapi menerima dengan ikhlas. Saat badai melanda, kamu justru menemukan kebijaksanaan di dalamnya. Inilah tanda bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh keadaan, melainkan sudah menguasai hatimu sendiri. Rasa syukur yang lebih dalam. Syukurmu tidak lagi bergantung pada banyaknya harta atau mudahnya jalan hidup. Kamu bisa bersyukur hanya dengan melihat matahari terbit. Kamu bisa bersyukur meski hanya memiliki secangkir air untuk diminum. Kamu bisa bersyukur bahkan atas luka, karena tahu di baliknya ada pelajaran. Syukur ini membuat hidupmu dipenuhi keberlimpahan batin, bahkan sebelum keberlimpahan lahiriah datang. Misi hidup yang lebih jelas. Saat jiwa naik tingkat, kamu mulai menyadari, hidupmu bukan sekadar untuk diri sendiri. Ada orang lain yang membutuhkan cahaya darimu. Ada misi unik yang sudah dititipkan padamu, entah sebagai pengajar, penyembuh, pengingat, atau penebar kasih. Dan kamu menjalani misi itu bukan karena terpaksa, tapi karena jiwamu merasakan kebahagiaan saat melakukannya. Buah dari jiwa yang naik tingkat. Hati lebih damai, pikiran lebih jernih, hidup lebih bermakna, dan energi kasihmu mengalir ke orang-orang tanpa harus kau paksakan. Ingatlah, kenaikan tingkat jiwa bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari peran yang lebih besar. Semakin tinggi tingkatmu, semakin besar pula tanggung jawabmu untuk membawa cahaya bagi sesama, menemukan dan menjalankannya. Setiap jiwa membawa tugas unik. Tidak ada satupun manusia yang hadir di bumi ini tanpa tujuan. Ada yang ditugaskan untuk menjadi penyembuh lewat kebaikan hati. Ada yang ditugaskan untuk menginspirasi lewat karya. Ada yang ditugaskan untuk menjaga harmoni di keluarganya. Ada yang ditugaskan untuk mengingatkan orang lain agar kembali ke jalan kebaikan. Misi jiwa bukan soal besar atau kecil di mata manusia, melainkan apakah ia dijalani dengan penuh cinta. Mengapa banyak orang tidak menemukan misinya? Karena mereka sibuk mengejar standar dunia, harta, jabatan, dan pengakuan. Padahal misi jiwa sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Apa yang membuat hatimu bahagia saat melakukannya? Apa yang membuatmu merasa bermanfaat untuk orang lain? Apa yang bisa tetap kamu lakukan meski tidak dibayar sekalipun? Itulah petunjuk arah ke misi sejati. Ciri-ciri kamu sudah menemukan misi jiwa. Kamu merasa hidupmu lebih ringan, meski pekerjaanmu berat. Kamu merasakan aliran energi yang tidak habis-habis saat menjalankannya. Kamu mulai mengabaikan hal-hal yang sia-sia, karena fokusmu semakin jelas. Orang lain mendapatkan ketenangan atau manfaat dari keberadaanmu. Cara menemukan misi jiwa. Dengarkan hatimu, diamlah sejenak. Tanyakan, apa yang sebenarnya membuatku hidup? Perhatikan pola hidupmu. Ujian dan pengalaman masa lalu seringkali adalah petunjuk ke arah tugasmu. Ikuti panggilan, bukan tekanan. Misi sejati datang dari dalam, bukan paksaan dari luar. Mintalah petunjuk melalui doa, meditasi, atau refleksi. Biarkan semesta membimbing langkahmu. Menjalankan misi dengan konsistensi. Menemukan misi adalah awal, menjalankannya adalah proses panjang. Jangan takut jika awalnya kecil. Jangan menunda karena merasa belum siap. Jangan berhenti hanya karena orang lain tidak mendukung.
Setiap langkah yang kamu ambil dalam menjalankan misi, sekecil apapun, akan membuka pintu yang lebih besar. Buah dari menjalani misi jiwa. Hidup terasa lebih bermakna, bukan sekadar rutinitas. Kegagalan tidak lagi membuat hancur, karena kamu tahu itu bagian dari perjalanan. Hati terasa penuh dan utuh, meski mungkin secara duniawi kamu tidak selalu paling kaya atau paling terkenal. Kamu meninggalkan jejak abadi, bukan hanya kenangan sesaat. Pesan untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari. Jangan remehkan peranmu. Jangan bandingkan misimu dengan orang lain. Jangan takut memulai dari langkah kecil. Ingatlah, dunia membutuhkan cahaya yang unik darimu. Cahaya yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Hidupmu bukan kebetulan. Misi jiwamu adalah alasan mengapa kamu ada di dunia ini. Dan ketika kamu menjalaninya dengan penuh kesadaran, kamu tidak hanya memberi arti bagi dirimu sendiri, tapi juga bagi semesta. Bahaya yang menghalangi jiwa dari misinya. Takut gagal, takut ditolak, takut salah langkah. Padahal rasa takut hanyalah bayangan pikiran, bukan kenyataan. Semakin dituruti, semakin ia menutup jalan. Jiwa terpilih sering diuji dengan ketakutan agar ia belajar. Keberanian sejati bukan tanpa rasa takut, tetapi melangkah meski takut ada. Banyak jiwa yang sebenarnya punya misi besar, namun ragu akan kemampuannya. Aku terlalu biasa, aku tidak cukup hebat. Ingat, yang dipilih bukan karena sempurna, melainkan karena kesediaannya untuk melangkah. Godaan duniawi, harta, pujian, dan kenyamanan seringkali menjadi jebakan. Mereka membuat jiwa lupa arah dan larut dalam permainan ilusi. Tidak salah memiliki dunia, yang salah adalah ketika dunia mengendalikanmu. Jiwa yang terjebak akan kehilangan fokus pada misinya, karena lebih sibuk memelihara citra daripada cahaya. Lingkungan yang melemahkan. Tidak semua orang di sekitarmu akan memahami perjalananmu. Ada yang meremehkan, ada yang menertawakan, ada yang berusaha menarikmu kembali ke zona nyaman. Jiwa terpilih harus belajar berdiri tegak, bahkan ketika dunia seolah melawan. Kemalasan dan penundaan. Misi jiwa tidak akan terwujud jika hanya disimpan di dalam pikiran. Aku akan mulai besok. Nanti saja, tunggu waktunya tepat. Padahal waktu terbaik selalu adalah sekarang. Menunda adalah cara halus semesta menguji seberapa serius kamu dengan misimu. Ego yang menyamar. Ego spiritual adalah musuh terbesar jiwa yang sedang bertumbuh. Tugas kita bukan menjadi lebih dari orang lain, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jiwa yang benar-benar tercerahkan justru semakin rendah hati. Cara mengatasi hambatan jiwa. Sadari rasa takutmu, tapi jangan biarkan ia menguasai langkahmu. Latih keyakinan dengan tindakan kecil yang konsisten. Gunakan dunia secukupnya, tapi jangan biarkan dunia menguasai hatimu. Pilih lingkungan yang menguatkan, atau jadilah sumber kekuatan di lingkungan yang lemah. Dan yang terpenting, jaga kerendahan hati, karena kerendahan hati adalah tameng dari kesesatan spiritual. Ingat, setiap hambatan bukan untuk menghentikanmu, melainkan untuk mengujimu. Jiwa terpilih tidak diukur dari seberapa sedikit masalah yang ia hadapi, melainkan dari seberapa teguh ia tetap berjalan menuju misinya. Buah jika jiwa berhasil menjalankan misinya. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Jiwa yang menapaki jalannya dengan setia akan merasakan kedamaian batin, meski keadaan luar tidak selalu sempurna. Ia tidak lagi dikuasai oleh kegelisahan dunia. Ia tidak mudah goyah meski badai datang. Ada rasa tenang yang mengalir, karena ia tahu
Aku berada di jalanku. Hidup yang penuh arti. Hidup bukan sekadar rutinitas, melainkan perjalanan bermakna. Setiap langkah terasa berharga. Setiap tindakan kecil menjadi kontribusi bagi kebaikan. Ia sadar, keberadaannya di dunia memberi dampak nyata, meski kadang tak terlihat langsung. Kekuatan dalam kelembutan. Jiwa yang menjalankan misinya tidak menjadi keras, melainkan justru semakin lembut. Lemah lembut dalam sikap, tapi tegas dalam prinsip. Rendah hati, tapi tidak kehilangan martabat. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati adalah ketika mampu mencintai, bahkan di tengah luka. Hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Saat seseorang hidup sesuai misinya, ia akan menarik orang-orang yang selaras dengan frekuensinya. Hubungannya menjadi lebih jujur, tulus, dan berlandaskan kasih. Ia tidak lagi haus pengakuan, sehingga mampu mencintai tanpa pamrih. Berkah yang mengalir dalam banyak bentuk. Berkah tidak selalu berupa harta melimpah. Bisa berupa kesehatan batin yang membuat hidup lebih ringan. Bisa berupa kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh. Bisa berupa kemudahan jalan dalam hal-hal yang sesuai dengan misinya. Kadang orang menyebutnya keberuntungan, tapi sebenarnya itu adalah buah dari keselarasan jiwa dengan semesta. Meninggalkan jejak abadi. Jiwa yang setia pada misinya akan meninggalkan sesuatu yang bertahan bahkan setelah ia tiada. Sebuah kebaikan yang terus menginspirasi. Sebuah keteladanan yang hidup dalam ingatan banyak orang. Sebuah warisan batin, entah berupa doa, cinta, atau ilmu, yang terus mengalir meski raganya sudah pergi. Hidupnya menjadi saksi bahwa menjalani misi jiwa bukan hanya memberi arti bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi setelahnya. Buah tertinggi, kedekatan dengan Sang Sumber. Pada akhirnya, buah terbesar dari menjalankan misi jiwa adalah rasa dekat dengan Yang Maha Sumber. Doa terasa lebih hidup. Kehadirannya lebih mudah dirasakan. Hidup menjadi perjalanan pulang yang penuh rasa syukur. Ingatlah, jiwa yang selaras dengan misinya adalah jiwa yang selaras dengan semesta. Ia hidup bukan hanya untuk dirinya, tetapi menjadi saluran cahaya bagi dunia. Dan itulah buah tertinggi, hidup yang sederhana, tapi bermakna seluas langit. Materi penutupan. Sahabat jiwa yang terkasih, perjalanan panjang yang kita renungkan bersama ini bukan sekadar kata-kata, melainkan panggilan untuk hidup lebih sadar. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Kamu dipanggil bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menyalakan cahaya bagi dirimu dan sesama. Keheningan adalah sumber kekuatanmu. Ujian hidup adalah jalan pencerahanmu. Misi jiwamu adalah alasan keberadaanmu di dunia ini. Dan buahnya adalah hidup yang damai, penuh arti, serta dekat dengan Sang Sumber. Jangan remehkan langkah kecilmu. Jangan padamkan cahaya yang telah dititipkan padamu. Hidupmu adalah hadiah, dan dunia sedang menunggu sinar darimu. Ajakan untuk kita semua. Sebelum kita benar-benar mengakhiri materi ini, jangan lupa untuk like video ini. Tulis komen angka 99 sebagai tanda energi dan doa baik kita tersambung. Subscribe channel Titik Temu, agar kita bisa terus berjalan bersama di jalan kesadaran ini. Tontonlah video ini berulang kali. Biarkan pesan-pesan ini meresap lebih dalam ke dalam jiwa. Dan yang terakhir, sebarkanlah video ini kepada 9 orang lainnya. Biarkan cahaya ini tidak berhenti di dirimu, tapi terus mengalir dan menyalakan jiwa-jiwa lain di luar sana. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga cahaya selalu menyertai langkahmu, dari hari ini hingga seterusnya.